Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Haruanan dari kelas TKBGA. Di sini saya akan mempresentasikan modeling kelompok saya dan makalah dari saya sendiri. Nah, di sini sudah ada gambaran bangunan gedung saya, yaitu di sini adalah bangunan gedung bertingkat 10 lantai dengan fondasi gabungan, dan di sini langsung saja yaitu kolom yang saya pakai yaitu 40 kali 40 cm dan baloknya yaitu 30 kali 40 cm. Di sini plat lantainya yaitu ada 13 cm. Terus juga fondasi gabungannya tiang pancangnya saya menggunakan diameter yaitu 50 cm dan kedalamannya yaitu 40 meter. Dan saya menggunakan pile cap yang besar agar lebih seimbang antara atas dan bawah. Terus juga untuk gedung 10 lantai efektif ke pondasi mampu ke pondasi gabungan karena mampu menyalurkan beban yang secara efektif di kondisi tanah yang relatif lunak. Terus juga kenapa memakai kolom 40 kali 40, yaitu untuk meningkatkan kapasitas tekan dan stabilitas struktur, terutama karena gedung menggunakan pondasi dengan beban yang cukup besar. Nah, di sini ada gambaran pondasi gabungan dari bawah. Terus juga ini fondasi gabungan saya itu saya menggunakan baja tulangan, dan untuk gedungnya juga saya menggunakan baja, yaitu baja bertulang. Terus juga kenapa saya memakai lantai 13 cm itu karena aman buat gedung semacam kampus, kantor, atau apartemen ringan. Dan untuk kolom, kenapa saya memilih 40 kali 40 cm, yaitu karena cocok untuk lantai dari 3 sampai 10 lantai, tergantung beban dan jarak kolom. Terus juga lebih aman dan dan mampu untuk menahan beban dengan berat. Nah, ini gambaran fondasi gabungannya dari dekat. Jadi bangunan yang saya bikin dan kelompok saya bikin yaitu berbentuk persegi panjang. Mungkin saya lanjut ke makalah saya. Nah, di sini dari pengertian pondasi gabungan, yaitu pondasi merupakan bagian struktur paling bawah dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan seluruh beban bangunan ke tanah dasar, sehingga bangunan dapat berdiri dengan stabil dan aman. Dalam perencanaan konstruksi bangunan, pemilihan jenis pondasi harus sesuai dengan kondisi tanah, besar beban bangunan, serta tata letak struktur bangunan. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis pondasi yang digunakan dalam konstruksi, salah satunya yaitu pondasi gabungan.
Pondasi gabungan juga merupakan jenis pondasi yang digunakan untuk menopang dua kolom atau lebih dalam satu sistem pondasi yang sama, seperti yang digunakan oleh kelompok saya menggunakan 4 kolom, yaitu 4 pile cap. Dan pondasi ini terbentuk dari penggabungan dua pondasi tapak yang berdekatan menjadi satu pondasi tunggal yang umumnya dibuat dari beton berulang. Dengan sistem tersebut, pondasi mampu menyalurkan beban dari beberapa kolom secara bersamaan ke tanah dasar, sehingga distribusi beban menjadi lebih merata. Penggunaan pondasi gabungan biasanya dilakukan pada kondisi tertentu dalam perencanaan bangunan. Terus kondisi yang paling umum yaitu ketika jarak antar kolom terlalu dekat sehingga tidak memungkinkan penggunaan pondasi tapak tunggal secara terpisah. Dan pondasi gabungan juga sering digunakan ketika salah satu kolom berada dekat dengan batas lahan sehingga penggunaan pondasi tunggal dapat menyebabkan distribusi beban menjadi tidak seimbang. Terus juga pondasi gabungan disediakan bila benar-benar diperlukan karena yaitu yang pertama ketika dua kolom berdekatan menyebabkan tumpang tindih pondasi terisolasi yang bersebelahan. Terus di mana daya dukung tanah rendah mengakibatkan tumpang tindih pondasi terisolasi yang berdekatan. Terus yang terakhir di mana kedekatan garis bangunan terletak bersebelahan dengan kolom bangunan. Dan di sini adalah ada alasan penggunaan pondasi gabungan pada struktur bawah, yaitu pondasi gabungan atau combined footing digunakan dalam konstruksi bangunan ketika kondisi tertentu tidak memungkinkan penggunaan pondasi tapak tunggal untuk setiap kolom. Salah satu alasannya yaitu ketika jarak antar kolom bangunan terlalu dekat. Jika ter Jika setiap kolom menggunakan pondasi tapak sendiri, maka kedua pondasi tersebut dapat saling bertumpuk atau terlalu berdekatan sehingga distribusi tekanan tanah menjadi tidak merata. Selain itu, pondasi gabungan juga sering digunakan ketika posisi kolom berada dekat dengan batas lahan atau garis properti. Pada kondisi ini, pondasi tapak tunggal tidak dapat dibuat simetris karena sebagian pondasi akan berada di luar batas lahan. Dan itu menyebabkan beban diterima pondasi menjadi eksentris atau tidak seimbang. Dengan menggunakan pondasi gabungan yang menopang dua kolom sekaligus, posisi resultan beban bisa diatur agar tetap berada di tengah pondasi sehingga tekanan tanah menjadi lebih merata dan aman bagi struktur bangunan. Terus juga penggunaan pondasi gabungan juga membantu meningkatkan efisiensi struktur pada bangunan tertentu, terutama terhadap bangunan bertingkat, pilar jembatan maupun struktur lain yang memiliki susunan kolom berdekatan. Dengan sistem ini, pondasi mampu menyalurkan beban dari beberapa kolom secara bersamaan ke tanah dasar, sehingga risiko penurunan tanah yang tidak merata dapat diminimalkan. Dan di sini ada tujuan penggunaan pondasi gabungan. Tujuan utama penggunaan pondasi gabungan dalam konstruksi bangunan adalah untuk menyalurkan beban dari dua kolom atau lebih secara bersamaan ke tanah dasar sehingga distribusi beban menjadi lebih merata. Dengan distribusi beban yang lebih merata, tekanan yang diterima tanah dapat berada di dalam batas daya dukung tanah yang diizinkan sehingga kestabilan bangunan dapat terjaga. Selain itu, pondasi gabungan digunakan ketika jarak antar kolom terlalu dekat sehingga tidak memungkinkan penggunaan pondasi tapak tunggal secara terpisah. Terus, pondasi gabungan juga digunakan ketika salah satu kolom berada dekat dengan batas lahan. Di kondisi ini, penggunaan pondasi tapak tunggal dapat menyebabkan posisi pondasi tidak berada tepat di tengah kolom sehingga distribusi beban menjadi tidak seimbang. Dengan menggunakan pondasi gabungan, beban dari beberapa kolom dapat disalurkan secara lebih stabil ke tanah dasar. Selain itu, menyeimbangkan distribusi beban, penggunaan pondasi gabungan juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penurunan tanah yang tidak merata atau differential settlement yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan. Oleh karena itu, pondasi gabungan sering digunakan pada berbagai konstruksi seperti bangunan gedung, pilar jembatan, maupun struktur lainnya yang memiliki kolom dengan jarak berdekatan. Dan juga di sini tujuan pondasi gabungan digunakan ketika jarak antar kolom bangunan terlalu dekat sehingga tidak memungkinkan pondasi tapak tunggal secara terpisah. Apabila pondasi tunggal tetap digunakan pada kondisi tersebut,
maka pondasi dapat saling berhimpitan dan menyebabkan distribusi tekanan tanah menjadi tidak merata. Di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa pondasi gabungan merupakan salah satu jenis pondasi yang digunakan untuk menopang dua atau lebih kolom dalam satu sistem pondasi. Pondasi ini umumnya diterapkan pada kondisi tertentu seperti ketika jarak antar kolom sangat berdekatan atau ketika posisi kolom berada dekat dengan batas lahan, sehingga tidak memungkinkan penggunaan pondasi tapak tunggal secara efektif. Terus juga penggunaan pondasi gabungan bertujuan untuk mendistribusikan beban dari beberapa kolom secara lebih merata ke tanah dasar. Dengan distribusi beban yang lebih merata, tekanan tanah dapat dijaga agar tetap berada dalam batas daya dukung tanah yang diizinkan sehingga stabilitas bangunan dapat terjamin. Selain itu, fondasi gabungan juga dapat membantu mengurangi risiko terjadinya penurunan tanah yang tidak merata yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada struktur bangunan. Dengan demikian, pemilihan jenis fondasi yang tepat termasuk penggunaan fondasi gabungan sangat penting dalam perencanaan struktur bawah bangunan. Dan pemahaman yang baik mengenai karakteristik dan kondisi penerapan fondasi gabungan akan membantu dalam menghasilkan konstruksi bangunan yang lebih aman, stabil, dan efisien. Dan sini saran, yaitu berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, saya selaku pribadi ter- agar dapat terus memperdalam pemahaman mengenai struktur bawah bangunan, terutama bangunan yang saya bahas yaitu bangunan fondasi gabungan, yaitu pemahaman yang baik mengenai jenis dan fungsi fondasi sangat agar dapat menentukan sistem fondasi yang tepat sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan struktur bangunan. Terus juga diharapkan penulisan makalah selanjutnya dapat dilakukan pengembangan pembahasan yang lebih luas mengenai fondasi gabungan, baik dari segi teori maupun penerapannya di lapangan. Jadi bukan teori saja. Dan penambahan contoh kasus serta serta membantu meningkatkan kualitas dan kelengkapan pembahasan dalam makalah tersebut. Dan saya juga berharap makalah ini dapat menjadi salah satu sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun pembaca dalam memahami konsep dasar fondasi gabungan pada bidang teknik sipil. Dan di sini ada daftar pustaka, yaitu ada dari teknoskap.com tentang teknik fondasi, pengertian jenis fungsi, kelebihan dan penerapannya, dan ada dari Script dan web civilscope.com dan Principle of Foundation Engineering. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang latar belakang saya yang belum dijelaskan, yaitu latar belakang perencanaan konstruksi bangunan. Fondasi merupakan salah satu elemen struktur yang memiliki peranan sangat penting. Fondasi berfungsi sebagai bagian struktur yang menyalurkan seluruh beban bangunan, baik beban mati maupun beban hidup ke tanda dasar sehingga bangunan dapat berdiri dengan stabil dan aman. Oleh karena itu, pemilihan jenis fondasi yang tepat harus mempertimbangkan kondisi tanah, besar beban struktur, dan serta kebutuhan konstruksi yang akan dibangun. Terus penggunaan fondasi gabungan juga bertujuan untuk mendistribusikan beban dari beberapa kolom secara merata ke tanah sehingga tekanan tanah yang terjadi tetap berada dalam batas daya dukung tanah yang diizinkan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan gedung, pemahaman mengenai jenis dan metode penggunaan fondasi menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari bidang teknik sipil dan fungsi bangunan.
Terus di sini ada manfaatnya. Diharapkan bagi penulis yaitu menambah pemahaman mengenai konsep bangunan fondasi gabungan bagi saya dan bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan bagi membaca memberikan informasi dan wawasan mengenai pengertian. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya berterima kasih untuk dosen pengajar yaitu Bu Irika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.